Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi ya. Terakhir kita membahas tentang persamaan. Kali ini membahas tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Ya. Kemarin kan kita sudah membahas yang namanya persamaan ya. Sebenarnya apa sih perbedaan mereka dulu? Kenapa kok ada pertidaksamaan, ada persamaan di sini? Kalau yang namanya pertidaksamaan, tanda hubungnya itu menggunakan tanda hubung lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau ya kurang dari sama dengan. Sedangkan kalau persamaan memiliki tanda hubung sama dengan. Nah, apakah mereka berbeda? Iya, jelas berbeda. Kenapa? Kalau persamaan itu kalian mencari yang namanya, kalau bersama itu mencari nilai yang memenuhi, ya. Nilai X yang memenuhi, ibaratnya seperti itu, suatu persamaan nilai dapat. Sedangkan kalau pertidaksamaan, kalian mencari interval nilai X yang memenuhi. Dari depannya saja sudah berbeda, maka penyelesaiannya pun akan sedikit berbeda seperti itu. Ya. Terus kalau di kehidupan sehari-hari itu tentang apa sih mereka berdua? Pasti banyak sekali yang bertanya seperti itu. Kenapa sih kalian harus mempelajari tentang persamaan dan persamaan nilai mutlak ini, ya kan? Kalau yang persamaan biasanya mencari yang namanya nilai maksimum, nilai max, sama nilai min, nilai minimum. Ya. Sedangkan kalau yang di pertidaksamaan itu biasanya mencari interval nilai juga. Jadi interval nilai atau kisaran nilai biasanya seperti itu. Oke, jadi ibaratnya gini sih, apa sih perbedaannya mereka? Kalau X itu kayak nemuin titik di mana suatu titik X itu, suatu nilai X akan memenuhi suatu persamaan. Sedangkan kalau persamaan, kalian mencari suatu himpunan nilai-nilai X yang memenuhi suatu pernyataan. Seperti itu. Misalkan pernyataannya X min 5 harus lebih besar daripada 3. Nah, itu kan banyak. X yang memenuhi itu berapa aja, seperti itu. Itu jelas perbedaannya ya. Sekarang bagaimana kita menyelesaikannya? Oke. Eh, Kalian kan sudah belajar tentang persamaan kemarin. Nah, persamaan yang kemarin kalian pelajari inilah yang akan nantinya kalian susun untuk membuat yang menyusun penyelesaian pertidaksamaan. Saya mulai dari bentuk pertama, ya, pertidaksamaan nilai mutlak bentuk seperti yang sebelumnya fx ya. Saya berikan tanda dulu lebih dari, ini lebih dari konstanta. Ini nanti metode untuk tanda hubungnya yang lain juga sama. Sama aja, tidak ada yang berubah. Mungkin hanya daerah penyelesaiannya aja yang sedikit berbeda nantinya. Contoh yang pertama adalah saya punya mutlak 5x min 2 ya lebih besar daripada 8 seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikannya? Tahap pertama, tahap 1, yaitu ubah tanda pertidaksamaan
menjadi persamaan. Jadi nantinya yang tandanya lebih dari ini akan diganti menjadi mutlak 5x min 2 ya, sama dengan 8. Ini dulu. Jadi untuk menyelesaikannya bawa dulu mereka ke bentuk persamaan. Karena kan kalian butuh titik-titiknya, ujung-ujungnya tuh suatu jadi menjadi suatu nilai yang membuat dua persamaan ini sama, ya kan? Sehingga kita tahu batasannya ada di mana, seperti itu. Ya. Selanjutnya, tahap kedua adalah selesaikan persamaan tahap 1. Maka selesaikan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu misalkan punya mutlak 5x min 2, ya kan? Sama dengan 8, maka ini akan punya dua nilai. Yang pertama, 5x min 2-nya sama dengan 8, 5x sama dengan 10. 10 dari mana? 8 ditambah 2. 2-nya pindah kan jadi plus 2. Ya. Dan maka nilai X-nya adalah 10 per 2. Ya. 10 per 5 maksud saya. Menghasilkan nilai 2. Sedangkan yang bawahnya 5x min 8. Sorry maksud saya minus 2. Minus 2 sama dengan negatif 8, ya kan? Maka 5x ya, sama dengan negatif 8 plus 2. Maka 5x-nya sama dengan minus 6. X sama dengan minus 6 per 5. Nah, udah nih, kalian udah dapet nih dua titik-titik ujungnya. Jadi, dua titik-titik ujung ini apa sih? Nantinya akan sebagai menjadi suatu titik di mana titik itu adalah titik perpotongan antara mutlak 5x-2 sama Y sama dengan 8. Seperti itu. Oke? Bisa dengan bantuan GeoGebra juga, ya kan? Yang seperti terakhir kali saya jelaskan. Oke, kemudian bagaimana? Di sini, ya tahap ketiga, kita masuk ke tahap 3, yaitu mencari menentukan penyelesaian. Tahap 3, menentukan penyelesaiannya. Gimana cara penyelesaiannya? Sudah punya titik-titiknya, ya kan? Buat di garis bilangan. Garis bilangan, ambil di antara minus 6 per 5 sama 2, yang lebih kecil siapa? Yang lebih kecil kan minus 6 per 5. Maka tandanya bulatan terbuka minus 6 per 5. Oke. Berikutnya, yaitu sebelah kanannya berarti bulatan terbuka 2. Nah, apa sih kenapa kok ada bulatan terbuka, ada bulatan tertutup nanti? Kalau bulatan seperti ini, kalian menyatakan bahwa nilai X-nya tidak memenuhi soal. Ibarat kata ketika X-nya dimasukkan minus 6 per 5 sama 2, hasilnya kan pasti nanti mutlak 5x min 2-nya ini adalah si 8 kan. Maka 8 lebih besar daripada 8. Pernyataannya salah. Seperti itu. Jadi makanya tandanya kurung terbuka. Ya, nanti ada kurung tertutup di soal berikutnya yang saya contohkan. Sekarang kita lihat di sini. Langkah berikutnya apa? Uji ya. Titik X sama dengan 0. Dimasukkan kemana uji titik X sama dengan 0 ya? Ke soal. Ingat baik-baik ke soal awal. Jadi mungkin kalian sudah mendengar beberapa penjelasan lain yang
8-nya kita pindahkan terus sehingga mencari daerah positif atau negatif. Nah, kalau kita masukkan balik ke soal dengan metode saya juga sebenarnya tidak salah. Soalnya apa? Nantinya, toh ujung-ujungnya daerah penyelesaiannya sama saja. Seperti itu. Oke? Uji titik X sama dengan 0 ke soal, maka kita masukkan mutlak 5 kali 0. Dari mana 0? Karena di sini 5X min 2. Ya, jadi X-nya kita ganti 0. Minus 2 mutlak lebih besar daripada 8. 5 kali 0 kan 0. 0 minus 2, minus 2 dimutlakkan menjadi 2. 2 lebih besar daripada 8. Ini kan pernyataan yang salah, ya kan? Apakah mungkin 2 lebih besar daripada 8? Kan tidak. 8 lebih besar daripada 2 itu baru benar. Maka kita lihat di garis bilangannya yang tadi kita buat, 0 berada di mana? 0 berada di antara minus 6/5 dan 2. Sehingga kita buat di sini. Di sini adalah 0. Sehingga apa? Dia kan daerah yang salah. Kita silang daerahnya. Maka untuk tandanya itu akan sama seling dengan tanda checklist. Checklist itu daerah yang benar. Berarti ini benar, ini benar. Oke? Maka di sini kita susun HP-nya, HP. Ya, himpunan penyelesaian. Yaitu siapa? Penusanya adalah X, ya. Di mana ke daerah pertama ini berarti X ya kurang dari negatif 6/5, ya kan? Yang ini X lebih dari 2. Sehingga dituliskan sini X kurang dari negatif 6/5, ya. Atau X lebih besar daripada 2, X elemen real. Nah, seperti ini. Oke. Saya harap kalian paham ya dengan penjelasan ini ya. Jadi intinya gini, untuk menyelesaikan perdasaman itu sebenarnya dari langkah persamaan diteruskan lagi buat uji daerah. Itu aja. Uji daerah mana? Uji daerah titik X sama dengan 0. Misalkan ada yang bertanya seperti ini. Kenapa kok X-nya harus 0? Kenapa tidak yang lain? Boleh, sebenarnya terserah X-nya berapa. Tapi kenapa kita mengambil titik 0? Istilahnya untuk mempermudah perhitungan. Kalau kalian ambil titik 0, X-nya sama dengan 0, maka kan kalian tidak perlu untuk menghitung yang ini. Ya kan? 5 kali 0 jelas hasilnya 0. Ya kan? Tinggal dikurangi 2 hasilnya, maka menjadi minus 2 saja. 0 minus 2 dimutlakkan menjadi mutlak. Sebenarnya itu tujuannya. Kalau misalkan ada yang ingin untuk memasukkan nilai X yang 100 atau mungkin bukan 0 ya, bisa 1, 2, atau minus 2, minus 1, silahkan. Tidak ada problem dari situ. Oke. Yang penting jangan sampai kalian masukkan titik-titik yang ada di sini. Jangan sampai kalian mencoba titiknya minus 6/5 dan 2. Jelas nanti tidak mungkin mendapatkan penyelesaian. Karena mereka ibaratnya sebagai pagar betisnya. Ya. Yang memagari daerah dari daerah yang salah. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya ke bentuk kedua sekarang. Bentuk kedua, ya ini bentuk yang mutlak fx. Seperti ini. Kurang dari mutlak gx. Misalkan saya buat seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi kan kita mendapati tandanya lebih dari, ya kan? Sekarang kita mendapati tandanya kurang dari. Oke. Saya bermain soal yang tidak terlalu sulit karena kita masih latihan ya di sini. Saya ambil mutlak 3x ya plus 1 ya kan kurang dari mutlak 5 min 2x. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Seperti saat tadi tahap pertama. Tahap pertama ialah menjadikan dia persamaan kan? Maka buat 3x plus 1 sama dengan
5 min 2x. Ya. Pindahkan ruas minus 2-nya ke kiri, 1-nya ke kanan. Seperti itu. 3x plus 2x sama dengan 5 min 1. Ya. 3x plus 2x menjadi apa? Menjadi 5x sama dengan 5 min 1 adalah 4. Maka x-nya sama dengan 4 per 5. Dari mana 5-nya dibagi ya? Jadi 5 yang di sini pindahkan ke kanan. Jadi 5 yang di sini itu kalian pindahkan ke kanan, yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Seperti ini, oke? Kemudian itu yang baru yang positif, dua-duanya sekarang negatifkan salah satu. Saya jaga 3x plus 1-nya positif, ya sama dengan apa? Kita negatifkan yaitu negatif 5 min 2x seperti ini. Ya. 3x plus 1 sama dengan siapa di sini? Negatif kali 5 berarti negatif 5. Negatif kali min 2x berarti menjadi positif 2x. Oke. Pindahkan ruas. 3x min 2x. Ya. Sama dengan minus 5, satunya pindah menjadi minus 1. X sama dengan negatif 6. Oke, berarti kita sudah punya dua titiknya ya. Dua titik perpotongan ibaratnya gitu. Perpotongan antara mutlak fx sama mutlak gx. Berikutnya bagaimana? Berikutnya masukkan ke titiknya, ke garis bilangan. Oh, berarti yang sebelah kiri yang mana? Pasti yang negatif ya. Sebelah kiri menjadi negatif 6, sebelah kanan menjadi 4 per 5. Seperti ini. Oke. Sekarang kita uji titik X sama dengan 0. Uji titik ya X sama dengan 0. Adanya di mana X sama dengan 0? Jelas di tengah-tengah ya. Uji titik X sama dengan 0, maka yang di sini kita dapatkan, masukkan kembali ke dalam soal. Mutlak 3 kali 0 ditambah 1 kurang dari mutlak 5 min 2 kali 0. Seperti ini. 3 kali 0 tambah 1 berarti 1 kurang dari 5 minus 2 kali 0, 5. Nah ini kan daerah benar ya. Maka ini kita checklist seperti ini. Maka samping-sampingnya pasti daerah yang salah. Jadi posisi salah dan benar itu pasti selang-seling. Kita gini kan buatnya. Nah, seperti ini. Kita ambil daerah yang benar. Karena dia posisinya berada di antara dua titik, kita baca dua nilai X. Berarti kalau minus 6 dia ke kanan, X pasti lebih besar kan? Ini misalkan X ini minus 6 ya, berarti dia memakan nilai X. Terus juga kita lihat X-nya sebelah kirinya 4 per 5. Berarti X di sini misalkan 4 per 5, dia nilainya kurang dari memakannya 4 per 5. Nah, inilah kenapa kita buat dia bentuknya seperti ini ya, HP-nya. HP adalah X di mana minus 6 kurang dari X kurang dari 4 per 5. Seperti ini. X elemen real. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Oke? Oke, saya harap kalian memahami tentang penyelesaian soal ini. Berikutnya saya masuk ke contoh yang lain. Sepertinya di contoh ini akan ada masing-masing ada satu penyelesaian, ada satu penyelesaian lagi. Jadi ada dua soal yang akan saya bahas di bentuk ketiga. Nah, kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau sudah mengikuti video saya, pasti
memahami apa maksudnya ini hal ini. Yang pertama, saya contohkan yang pengurangan. Misalkan ada mutlak 3x plus 1, ya, ditambah mutlak 5 min 3x, misalkan seperti ini, lebih besar atau sama dengan, lebih besar ya, saya pakai sama dengan sini, lebih besar atau sama dengan negatif. Nah, sebenarnya soal ini adalah soal yang bisa diselesaikan secara logika. Kenapa saya bilang logika? Karena di sini ada tanda sama dengan, dan juga seperti penyelesaian yang kemarin-kemarin, maka kita bisa ambil di sini mutlak 3x plus 1, ya, ditambah mutlak 5 min 3x, itu sama dengan negatif 2. Sekarang secara logikanya, ya, secara logikanya, kalau hasil mutlak ini kan hasilnya positif ya. Positif ditambah positif, maka akan menghasilkan apa? Dua hal ini. Positif juga kan? Gak mungkin positif 1 ditambah 2 jadi negatif 3. Itu sangat tidak mungkin. Nah, karena ini hasilnya positif, dan dia meminta nilainya lebih besar daripada negatif 2, maka kita bisa buat langsung, oh, nilai X-nya ialah semuanya kan? Semua nilai X pasti memenuhi. Nah, semua nilai X yang ada di semua nilai X elemen real ketika dimasukkan ke soal ini pasti memenuhi. Kenapa? Hasil mutlak sudah dijamin hasilnya adalah positif. Positif ditambah positif menghasilkan nilai positif. Karena yang diminta soal ada lebih besar daripada negatif 2, maka semua apapun nilai X yang diisikan pasti akan menghasilkan nilai di atas 0. Seperti itu. Atau dengan kata lain pasti juga di atas negatif 2. Sehingga kalian bisa langsung membuat HP-nya adalah X, di mana X elemen real. Ditambahkan tanda G. Ini maknanya setiap. Ya. Jadi ibaratnya semua nilai X pasti memenuhi. Bisa dikatakan setiap X elemen real akan memenuhi soal, atau minimal kalian tulisnya, minimal ya, ditulisnya itu X, di mana X elemen real. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang logikanya kalau ketemu soal kayak gini juga, tapi bentuknya seperti ini. Mutlak 2X min 1 ditambah mutlak 5 minus X ya. Saya buat tandanya kurang dari sama dengan negatif 2. Seperti ini. Kita tahu bahwa nilai mutlak hasilnya positif. Ini positif, ini juga positif, ya kan? Maka ketiga ini penyelesaiannya pasti positif. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin ada nilai X yang memenuhi? Kalau kita bermain logika, ketika hasilnya nilai X yang positif, ya, maka tidak akan mungkin X apa bukan X. Ya, hasilnya dari penjumlahan dua mutlak ini akan menghasilkan bilangan negatif kan? Atau bisa jadi kurang dari negatif. Maka HP-nya adalah himpunan kosong. Dengan kata lain, tidak ada nilai X yang memenuhi. Seperti itu. Ini kita bahas tentang penjumlahannya.
Ya kan? Di sini kita bahas tentang pengurangannya. Oke, selanjutnya kita ke pengurangannya. Ini yang penyelesaian untuk ketidaksamaan ya. Misalkan tadi itu kalian mau menghitung, misalkan hitunglah dengan cara yang penjumlahan nilai mutlak ya di video ketiga kalau tidak salah. Itu saya buat. Oke, sekarang bentuk pengurangannya. Tadi 1, 2, sekarang soal nomor 3, yaitu mutlak 7 minus X, saya ambil yang mudah aja, dikurang mutlak 2 plus X, ya. 2 plus 3X. Itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Misalkan soalnya seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikannya? Pertanyaan selanjutnya seperti itu. Ya buat dulu sekarang, bisa dibuat 7 min X-nya ya. 7 min X lebih besar daripada 0. Buat dulu seperti ini untuk syarat positifnya. Ya. Maka 7 lebih besar atau sama dengan X. Maka kita ambil lawannya. Karena X-nya sudah memakan si angka 7. Tadi mulutnya sudah terbuka ke 7. Maka sekarang X-nya terbukanya ke X. Apa Bu? Maksudnya tandanya akan terbuka ke X. Seperti itu. X kurang dari, lebih besar daripada 7. Yang sini, untuk positifnya, kita ambil 2 plus 3X ya. Lebih besar atau sama dengan 0. 3X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Ya. Maka X-nya lebih besar atau sama dengan min 2 per 3. Itu yang positif. Negatifnya karena sudah membuka tandanya memakan X, sekarang tandanya memakan angka X kurang dari negatif 2 per 3. Buat garisnya, ya, negatif 2 per 3 berarti berada di sebelah kiri. Ini negatif 2 per 3, ini 7. Seperti ini. Ya, kita buat nilai garisnya. Nah, sekarang kita pahami soalnya ada sama dengannya, maka bulatan di sini adalah bulatan tertutup. Sebentar, maaf. Ada sedikit miss, bukan saat ini, nanti waktu di garis bilangan. Lupa saya. Oke, sekarang kita tentukan dulu daerahnya. 7 min X positif ketika X-nya kurang dari kurang dari 7. Berarti kurang dari 7 di mana? Bagian bawah kan? Kurang. Kan? Ini 7 min X ya. Berarti ini 2 plus 3X. Maka lawannya dia di sini positif sisanya. Sekarang 2 plus 3X, dia akan lebih ketika X-nya lebih besar daripada minus 2 per 3. Lebih besar berarti daerah kanannya minus 2 per 3. Berarti ini positif, ini negatif. Maka kita punya 3 daerah di sini. Ya. Daerah 1, misalkan gini. Yaitu, ingat dia situ 2 plus 3X-nya adalah negatif. Berarti minus 2 plus 3X ya. Min lagi dalam kurung. Oh, kebalik ini. Harusnya 7 min X dulu. 7 min X-nya juga negatif ya. Negatif 7 min X dalam kurung negatif 2 plus 3X. Ya kan? Buat dulu tandanya jangan jadi kurang lebih dari, tapi buat dulu menjadi sama dengan. Nah, untuk proses ini sama ya kayak yang sebelumnya. Jadi apapun tanda ketidaksamaannya, mau ada sama dengan atau tidak, selesaikan per masing-masing penyelesaian, ibaratnya seperti itu. Sama dengan 1, maka ini jadi minus 7 plus X ya. Minus kali minus jadi positif. Positif 2. Positif 3X. Sama dengan 1. Sekarang minus 7 tambah 2 itu kan sama dengan berapa? Minus 5 ya, pindahkan ruas. Ini jadi 4X sama dengan 1 plus 6, plus 5.
Di sini didapatkan bahwa X-nya adalah 1 plus 5 kan 6. Berarti 6/4 atau 3/2. Apakah ini memenuhi soal? Jelas saja tidak. Ya kan, apakah memenuhi daerahnya? Tidak ya, karena daerah pertamanya, ini pertama, kedua, ketiga. Ya. Yang 3/2 kan adanya di daerah tengah, DP2, maka dia TM, tidak memenuhi. Sekarang yang kedua, 2 plus 3X positif, itunya masih negatif ya. Berarti minus 7 minus X, ya kan? Min kali ininya positif, berarti nggak usah kita kali negatif ya. Jadi kali 2 plus 3X sama dengan 1. Ini jadi minus 7 plus X, ya kan? Min 2 min 3X sama dengan 1, ya. X min 3X ini hasilnya adalah min 2X. Minus 7 minus 2 minus 9, maka 1 tambah 9. Sehingga apa yang kita dapatkan? Minus 2X-nya sama dengan 10, ya kan? Maka X sama dengan minus 5. Minus 5 juga tidak ada di daerahnya, maka dia tidak memenuhi. Berikut ya, daerah ketiga. Yaitu keduanya sama-sama positif, berarti langsung saja 7 min X ya, min 2 plus 3X sama dengan 1. Maka ini jadi 7 min X min 2 min 3X sama dengan 1. Ya kan? Ini jadi min X min 3X jadi min 4X. Ya. 7 minus 2 jadi minus 5. Jadi 5 pindahkan jadi 1 min 5. Minus 4X sama dengan minus 4. Ya kan? Maka X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 juga tidak ada di DP3 ya. DP3 kan harus lebih besar daripada 7. Maka dia juga tidak memenuhi. Nah, ketika semua nilai X ini tidak memenuhi, kalian bisa mengeceknya. Jadi kan kalau tidak memenuhi kan sama kayak yang tadi persoalan pertama. Apakah semua nilai X memenuhi atau maksudnya semua nilai X memenuhi atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Dengan cara apa di sini kalau kejadiannya seperti ini? Uji titik, ambil aja titik sembarang. Kalau saya uji titik X sama dengan 0. Karena itu paling mudah, tidak usah perhitungan seperti itu. Maka di sini mutlak 7 min X ya, dikurang mutlak 2 plus 3X lebih besar atau sama dengan 1. 7 min X kita ganti ini jadi 0, ini jadi 0. Sehingga ini 7 minus 2. Ya. Dari mana 7? Dari mutlak 7, 7 ini sini mutlak 2 ya. Lebih besar daripada 1, 5 lebih besar daripada 1. Ini kan benar. Maka apa yang terjadi di sini? Kalau kayak gini, maka yang terjadi adalah HP-nya X di mana X elemen real. Boleh. Bisa ini. Udah, itu dong. Jadi ibaratnya semua nilai X akan memenuhi persamaan ketidaksamaan tersebut. Oke. Sekarang di soal berikutnya, kalau bagaimana apa namanya? Kalau ada penyelesaian ya, tadi belum dapat penyelesaian yang nomor 4, ini mudah-mudahan kita dapat yang punya penyelesaian. X plus 3 ya dikurang
2x plus 1 ya lebih besar atau sama dengan negatif 2. Tadi udah lebih besar ya? Sekarang kita ambil yang kurang dari. Kurang dari sama dengan negatif. Kita cek ya nilainya ya. Yang pertama, cari dulu syarat-syaratnya. Ini oh ya saya. X plus 3 ya lebih besar atau sama dengan 0, maka X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 3. Ya, untuk yang positifnya ini berarti kan X lebih besar atau sama dengan minus 3, dan yang negatifnya adalah X kurang dari minus 3. Sedangkan yang sebelah ini 2x plus 1 ya lebih besar atau sama dengan 0, 2x lebih besar atau sama dengan 1. X lebih besar atau sama dengan min setengah. Ya kan? Untuk yang positif, maka negatifnya kita ambil sebaliknya ya. X kurang dari minus setengah. Oke. Dibuat dulu garis bilangannya seperti biasa. Dimasukkan yang paling kecil adalah minus 3 titiknya. Minus 3. Sininya minus setengah. Ya, naik garis lurus. Positif ketika lebih besar, positif, positif. Negatif ini juga positif, negatif, negatif. Oke. Dibuat dari yang pertama. 1, 2, 3. Ya. Dibuat dari yang pertama. Berarti min, dua-duanya min ya. Ini kan X plus 3. Ini 2X plus 1. X plus 3 min X plus 3. Ya kan? Kemudian min lagi di sini ya. 2X plus 1. Sama dengan negatif 2. Ya kan? Minus X min 3 ditambah 2X plus 1 sama dengan negatif 2. Ya kan? Minus X tambah 2X berarti X minus 3 tambah 1 berarti minus 2 ya. Pindah ruas, maka ini sama dengan 0. Ya kan? 0 udah tidak, 0 kan adanya di sini. Kan berarti 0. Maka dia tidak memenuhi. Ya. Oke, berikutnya. X plus 3-nya positif berarti X plus 3. Jadi kedua. Min lagi, min 2X plus 1. Ya. Sama dengan negatif 2. Maka ini X plus 3 ditambah 2X plus 1 sama dengan negatif 2. Ini jadi 3X, 3X plus 1 minus 4 ya. Jadi pilih jadi minus 4, minus 6. Di sini X sama dengan minus 6 per 3 atau minus 2. Minus 2 di mana? Minus 2 kan ada di sini. Minus 2. Jadi dia ngomong lebih. Yang terakhir, X plus 3 ya plus min 2X plus 1 sama dengan negatif 2. Ini kan berarti X plus 3 min 2X
min 1 sama dengan negatif 2. X min 2X berarti minus X ya. 3 min 1, 2, benda ruas jadi minus 4. Ya kan? Minus 2 tambah minus 2 lagi, minus 4 kan. X-nya maka sama dengan 4. 4 ada di sini, berarti dia memenuhi. Ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita buat garis bilangan ya. Ya kan, buat garis bilangannya. Ini minus 2. Ya. Ini 4. Ingat, dia ada sama dengan, berarti dia buatan tertutup. Ada buatannya diwarnai, berarti gitu. Uji titik X sama dengan 0. Ya. Maka kita dapatkan mutlak 0 tambah 3, ya kan? Minus mutlak 0 tambah 1 sama dengan kurang dari sama dengan negatif 2. Ini 3 ya, min 1 kurang dari sama dengan negatif 2. 2 kurang dari sama dengan negatif 2 ini kan salah. Ya. Maka yang di posisi 0 kan ada di tengah-tengah, maka dia silang, dicentang, dicentang. Maka HP-nya bisa kita susun X di mana X kurang dari minus 2 kurang dari sama dengan, ingat karena ada dia soalnya sama dengan ya, atau X lebih dari sama dengan 4. Lupa, X elemen real. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bentuk 4 yang berbeda sama bentuk 4, yaitu bentuknya saya buat yang mudah saja. Mutlak 3X min 1 kuadrat ya, minus 4 kali mutlak 3X min 1 lebih besar atau sama dengan minus 3, seperti ini. Seperti halnya persamaan, persis persamaan. Berarti mutlak 3X min 1, ini kan, kuadrat, min 4 mutlak 3X min 1, ya, plus 3, benda ruas, lebih besar atau sama dengan 0. Maka ini menjadi A, misalkan ini A kuadrat min 4A plus 3 sama dengan 0. Ingat, A-nya adalah mutlak 3X min 1. Ya. Maka ini kita susun. 3 kan biar dia jadi minus 4 kan minus 1 kali minus 3. Tadi jumlahkan ya. A min 3, A min 1 sama dengan 0. Seperti ini. Maka kita punya A-nya sama dengan 3, sama A-nya sama dengan 1 ya. Dari mana ini? Dari A min 3 sama dengan 0, sama A min 1 sama dengan 0. Kemudian apa yang terjadi? Di sini lihat mutlaknya. Mutlak 3X min 1 sama dengan A-nya dibuka 3 ya. Maka punya dua nilai 3X min 1 sama dengan 3X sama dengan min 1 pindah jadi 4 ya di sini ya. Sampai gagal 3 tambah 1. X-nya sama dengan 4 per 3. Dan berikutnya 3X min 1 sama dengan
negatif 3, 3x sama dengan negatif 3 tambah 1. Berarti negatif 2, x sama dengan negatif 2 per 3. Seperti ini. Berikutnya, 3x min 1 sama dengan 1, ya kan? Maka 3x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 3. Dan satunya 3x min 1 sama dengan min 1, 3x min 1 sama 3x min 1 lagi. Benda ruas berarti habis ya, min 1 tambah 1 kan habis 0. Maka 3x ya, saya x sama dengan 0 per 3 atau 0. Nah, perhatikan baik-baik di sini ketika kita masukkan titiknya. Yang paling rendah adalah minus 2 per 3, ya kan? Ini minus 2 per 3. Berikutnya masukin 0. Berikutnya masukin 2 per 3. Berikutnya 4 per 3. Ya, buatan ini. Kenapa bulatannya penuh? Karena dia soalnya ada sama dengan. Kalau nggak ada, nggak boleh ya. Bulatan terbuka ya, yang lingkaran saja. Nah, kalau soalnya seperti ini, apa yang terjadi? Ketika X-nya sama dengan adalah titik yang diuji, ya, titik yang memenuhi soal, maka cara kalian harus lakukan adalah cari titik lain yang lebih mudah daripada 0. Ibaratnya seperti itu. Ya, saya mau ambil titiknya adalah titik 1. Uji titik X sama dengan 1. Seperti ini. Atau adanya di sini nih, 1. Ya. Jadi mutlak 3 kali 1 min 1 kuadrat minus 4 kali mutlak 3 kali 1 min 1, ya, lebih besar atau sama dengan minus 3. 3 kali 1, 3 kurangi 1, 2 ya. 2 kuadrat jadi 4 minus 4 kali 2. Lebih besar atau sama dengan minus 3. Sini 4 minus 8 lebih besar atau sama dengan negatif 3. Minus 4 lebih besar atau sama dengan negatif 3. Ini kan salah. Oke? Minus 4 pasti lebih kecil daripada negatif 3. Sehingga di sini salah. Maka ini centang, centang, salah, centang. Nah, ada 3 daerah yang mana nih, ya kan? Di sini HP-nya gimana? HP-nya akan cukup panjang karena masing-masing daerah harus ditulis. X di mana daerah pertama yang ini? X-nya kurang dari negatif 2 per 3. Ya kan? Jangan lupa pakai sama dengan. Nah, ini X-nya antara 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 per 3. Dan yang ini X-nya lebih besar atau sama dengan 4. Ya kan? Terus semuanya. X kurang dari sama dengan minus 2 per 3. Atau 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 per 3. Atau sama dengan X lebih besar atau sama dengan 4 X elemen real. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah ada semua contohnya ya. Bagaimana yang kalau cuma 2 titik. Kalau 2 titik berarti ditemukan satu daerah dituliskannya di antara, ya kan? Ada di antara, ada yang di menghadap ke itu. Nah, saya harapkan contoh yang saya berikan ini sudah melingkupi semua hasil penyelesaian yang kalian temukan seperti itu. Kok ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan X-nya memenuhi cuma 1?
Misalkan X yang memenuhi ya, cuma 5/3, seperti ini. Soalnya adalah, ibaratnya seperti itulah, 5/3 ya. Berarti kalian masuk lagi ke lihat uji titiknya, karena dia bukan 0, bisa kalian uji titik 0. Titik 0 kan adanya di sini, ya kan? Maka uji titik 0 ini benar atau salah, seperti itu. Kalau cuma eh, kalau misalkan ini salah, ini benar, ya berarti X-nya lebih besar daripada 5/3. Kalau yang ini benar, ini salah, maka X-nya kurang dari 5 5/3. Ini tergantung soal ya, apakah sama dengan atau tidak itu tergantung soal. Ya, oke. Jadi intinya, ibaratnya kalau ditemukan titik 1, 2, 3, 4 atau lebih, misalkan dari itu. Intinya yang kalian harus lakukan adalah menguji daerahnya dulu, menentukan wilayahnya apakah dia benar atau salah. Ya kan? Ketika wilayahnya benar, akan terjadi selang dengan wilayah yang salah. Seperti itu. Ya. Saya harapkan materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Oke, kalau misalkan kurang paham, silakan ditonton ulang terus agar semakin paham. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.